Pak, artinya apa? Itu kan yang Apa filologi? sudah dituliskan, sudah Enggak, filologi apa artinya? Filologi apa artinya? Aduh, gak usah debat-debat yang Enggak, filologi artinya apa? Enggak, filologi artinya apa? Kamu nggak punya ilmu jawab dulu, teologi memaknai itu. Jawab dulu. Filologi artinya apa? Saya Oke, tanya. kalau saya nggak tahu, coba kamu jawab. Saya nggak tahu, saya bilang. Oh, berarti nggak tahu, berarti saya yang tahu kan? Coba apa Oke, makna filologi. Filologi kok. Iya, apa filologi. Iya, saya ngerti. Coba filologi. maknai coba. Filologi itu ilmu Izin dulu ya, tentang teman-teman di bahasa. bawah, izin dulu bantu tab-tabnya biar kuat forumnya. Oke, filologi itu ilmu tentang bahasa. Pertanyaan saya, bagaimana jika tidak ada bahasa? Saya tanya kepada Pak Gatam, bagaimana jika Bible Anda tidak menggunakan bahasa apapun juga? Bagaimana cara memahami teologi? Itu maka saya bilang tadi, itu memang sudah diartikan, sudah Enggak, saya enggak tanya itu. Saya enggak tanya itu, Pak. Tapi saya enggak tanya itu. Pun demikian memaknai setiap kalimat itu dengan teologi yang ada. Saya enggak tanya itu. Saya enggak tanya itu. Saya ulang pertanyaan saya lagi ya. Saya ulang lagi ya. Bagaimana jika Bible Anda tidak ada sama sekali tulisannya, tidak ada sama sekali bahasanya? Bagaimana jika di Bible Anda tidak ada sama sekali tulisannya? Bagaimana teologinya? Ini loh. Ya, Jawab dulu. Jawab dulu dong. Saya mau jawab dulu dong. Iya, jawab dulu pertanyaan saya. Pertanyaan saya dijawab. Silakan. Dulunya sebelum itu dituliskan, memang itu hanya hafalan semua. Siapa yang menghafal? Loh, itu kan hanya tersimpan tersirat di pikiran murid-murid Yesus. Kata siapa? Kata siapa? Memang demikian, gak usah kamu. Iya, mana buktinya? Mana buktinya? Itu sudah tertulis ada tahun 325 itu baru digabungkan semua dari yang dipikir. Salah, Pak. Salah, bukan 325, bukan tahun 325. Tahun 75 itu belum lengkap. Loh, iya mana buktinya? Ada nggak buktinya? Anda minta buktinya. Ini yang salah. Loh, kok salah? Saya lebih paham dari Anda. Oh gitu. Oke, Anda coba kan pasti menyalahkan. Anda kan pasti menyalahkan. Oke, coba terangkan saya, Pak. Saya punya abad keempat. Ini Codex Sinaiticus ini adalah manuskrip tertua. Ini abad keempat, tahun 300, sekitar 350 Masehi. Ya, ini Codex Sinaiticus. Tolong terangkan kepada saya, Pak. Ini saya punya kodeksnya, ya kan? Saya minta tolong, Pak. Tolong bacakan ke saya. Anda lebih ngerti dari saya. Silakan. Ini kodeksnya. Tolong bacakan ke saya besarkan, Pak. Kami nggak dipaksakan untuk membacakan itu. Loh, katanya Bapak lebih paham. Makanya diartikan di bahasa Indonesia. Loh, katanya Bapak lebih paham. Loh, ini kan itu. Loh, kenapa kamu Bapak sendiri pun nggak paham itu mengerti kalau oh, kamu bisa. Punya ilmu. Bisa, Pak. Oh, Kamu punya bisa saya, baca. punya ilmu. Kamu Bisa. bisa baca, tapi nggak punya Bisa. ilmu teologinya. Oh, loh. Ini bukan kajian teologi, Pak. Ini filologi. Kamu pernah nggak belajar Bapak teologi? ini ngerti. Pak, dengerin. Ini yang terpampang ini teologi atau filologi? Saya tanya. Itu sudah filologi, sudah tertulis, sudah dituliskan. Nah, filologi. Pertanyaan saya, kalau nggak ada filologi ini, kalau nggak memaknai itu kamu pelajari nggak dengan teologi ya? dengerin dulu, Pak. Kalau nggak ada tulisannya, pertanyaan saya, ini kalau nggak ada tulisannya, bisa nggak konsep teologinya terbentuk? Bisa nggak? Sekarang kamu membahas nggak jawab kan? ilmu teologi nggak jawab kan? Nggak jawab kan? Punya ilmu teologi nggak jawab. Nggak jawab. Ya, selamat malam, selamat pagi. Cobalah jangan menjadi opini tulisan apa ini, tulisan Ibrani. Cobalah. Jangan, Pak Gatam, tolong dijawab pertanyaan saya. Kalau tidak ada tulisannya ini, diam dulu. Saya belum selesai. Jangan kayak anak kecil, Bang. Diam dulu, Bang. Udah, kau turun dulu, Bang. Kau baru masuk, nggak sopan. Kau turunlah. Ini loh si nabi terakhir ini, si terakhir ini aja dari tadi diem, Ezra juga diem. Minimal tuh menghormati kalau ada orang ngomong, gitu loh. Gantian ngomongnya. Pertanyaan saya simpel, Pak. Simpel pertanyaan saya. Kalau tidak ada tulisannya ini, bagaimana cara membentuk teologinya? Saya tanya. Oke. Ini misal kosong ini, kosong nggak ada tulisan sama sekali. Bagaimana cara membentuk teologinya? Saya ngerti yang kamu maksud. Cuma kalau saya terangkan, kamu punya ilmu teologi enggak? Kenapa nggak jawab, Pak? Kenapa nggak jawab? Nanti percuma saya jawab karena ilmu teologi enggak ada. Jawab dulu pertanyaan saya.
Kalau misal ini kosong nggak ada tulisannya, karena itu akan berlawanan, kamu nggak akan paham. Pak Gatam diem dulu, ganti si terakhir. Silakan terakhir. Pak Gatam diem dulu. Oke, Pak Gatam di bawah aja kalau nggak ngerti. Iya. Oke, silakan terakhir. Mungkin dari teman-teman Muslim, Bang Otak Waras mau masuk, silakan. Atau Bang Novan mau masuk, silakan. Gantian kita biar apa namanya? Waduh, saya jangan Bang, saya jangan. Oke, siap. Bang Otak Waras mau? Ini ada Kalomang, Bang Kalomang, Muslim? Bang Kalomang? Oke. Bang Kalomang nggak monitor ya, host? Khawatirnya ngeripet-ngeripet tuh host. Nggak, Bang Kalomang. Muslim Kristen ya. Oh ini Ya, ada. saya temukan ya. Ada Bang Nggak tukang tahu. daging Biar ini. tadi dia dengar. Isra Pardede turun juga. Oke. Bang tukang daging. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah Pak Dokter. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya biar ada temennya. Saya nggak ada temennya. Sendirian. Bang Otak Waras tidur. Gimana ini? Silakan terakhir atau Ezra masuk. Silakan. Selamat pagi Pak. Ya, becak 3 Muslim Kristen. Saya sapa dulu semuanya ya. Silakan. Kristen itu Ya, selamat pagi. pagi Bang. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi. Salam sejahtera. Ya pagi. Bisa bertanya Pak? Gantian ya Pak ya. Kita bukan hanya menerima pertanyaan, tapi juga siap untuk ditanya. Alias Ya. harus ada tema. Siap ya, siap. Oke, Abang diem dulu. Kasih kesempatan yang sudah naik duluan ya. Nabi terakhir dulu. Nabi Ya, terakhir. silakan. Jangan dipanggil Nabi terakhir Bang. Panggil aja terakhir. Oh, Silakan terakhir. Silakan terakhir. Nabi terakhir juga nggak apa-apa kok Bang. Jangan, kami haram memanggil Anda Nabi terakhir. Haram. Oh gitu pula. Iya. Saya nggak paham itu Bang. Panggil apa-apa. Oten aja Oten. Panggil Loten. Silakan Loten. Saya nggak suka dipanggil Loten Bang. Kayak mana ini? Oh, kamu Kristen kok. Iya, cuman masalahnya saya nggak suka dipanggil Loten. Itu kayak mana pula gitu. Ya udah, namamu siapa aslinya? Nama aslinya siapa? Nama aku Samuel. Oh, udah Samuel aja. Ezra monitor nggak Ezra? Iya monitor. Kok kecil suaranya? Iya monitor. Ya, Kristen ya? Katolik. Oh, Katolik. Oke ya. Di mute dulu ya Bang, gantian ya. Oke. Oke, bagus. Gitu loh. Maksudku gitu loh kalau diskusi itu. Jadi kalau disuruh mute dulu ya, oke lah di mute dulu. Gantian gitu loh ngomongnya. Aku juga nggak mau sendirian di sini. Ada guru saya Bang tukang daging. Bang tukang daging mau sama si terakhir? Silakan Bang. Waduh, saya bukan guru nanti banyak salah nanti saya Pardi. Iya udah. Tanggepin si Gatam ini aja nih tadi nih. Dia nanya punya ilmu teologi nggak? Punya ilmu teologi nggak? Ini kan konyol ya, Asbun ngomong kagak ada mutu deh ini. Orang berteologi, beriman itu ada dasarnya. Dasarnya apa? Ya firman Tuhan. Ya manuskrip itu, papirus itu. Pengajaran yang disampaikan oleh orang yang menerima firman Tuhan, pengetahuan, perintah larangan, peringatan dari Tuhan. Itu kitab suci itu. Masalahnya kitab sucimu ini abal-abal. Jadi dasar teologimu dibangun dengan kualitas yang abal-abal, alias sama mutunya dengan cerita dongeng begitu loh. Itu agamamu itu. Terima kasih Pak. Makasih Bang tukang daging. Saya boleh aja sih Tanya masuk, nih ya. Pak, yang di mana yang dimaksud yang abal-abal Pak? Ya nanti ya Bang Beca. Apakah yang dari Arab itu yang abal-abal atau yang mana Pak? Enggak sabar ya Bang Biar Beca, sabar ya. dijelaskan. Sabar ya Bang Beca ya, sabar ya. Apakah Sabar yang dulu ya. turun di Gua Hira atau yang di dalam sarung Aisyah? Bang Pandoit, sabar Bang, sabar. Lah kok menghujat. Iya, Anu Bang Beca, ini loh yang mati jadi tuh, yang mati keluar dari gua jadi Tuhan itu loh, tahu nggak?
Enggak, itu yang Iya, yang mati, yang mati ya kan, yang mati, terus kemudian keluar jadi Tuhan, tahu nggak? Siapa itu? Ada orang mati, Pak. Ada orang mati, iya betul, keluar dari goa tiba-tiba jadi Tuhan dia. Waduh. Lagi Udahlah, abang ke neraka aja lah. Abang ke neraka aja daripada menghujat. lagi ulang tahun deh Bang Ardi sekarang. Oh iya, ulang tahun. Ya, sebenarnya saya bisa aja sih masuk ikutin diskusi juga, cuman saya jadi nggak enak nantinya kalau saya yang diskusi. Gini Bang Novan. Kalau sudah menghujat Nabi Muhammad, jangan diberikan ruang. Ya makanya Jangan diberikan saya ruang. tuntut. Betul. Kita tetap diskusi dengan cara yang baik aja ya kan. Gitu. Akademis, by data, seperti ini sih terakhir ini. Sebenarnya dia baik loh, tapi namanya aja yang jenggelin. Jadi gini ya Bang Ardian, saya kenapa juga saya ini sebenarnya masih belum berani masuk ya diskusikan. Saya orangnya kan, mungkin Abang Ardian saya tahu aja ya, saya itu kayak kebal dengan misalnya kayak dihujat, saya kebal. Jadi saya menjadi membiarkan aja nanti mereka gitu loh. Makanya saya langsung kasih moderator sama Bang Ardiasa sama Bang Otak Waras tadi kan, biar kalian aja yang handle gitu. Ya, makasih Bang Novan. Jadi gini Bang Novan, kalau yang dihujat itu adalah saya Bang Novan, yang dibodoh-bodohin saya, yang dihujat saya tenang Bang Novan. Paling-paling saya cuman ketawa. Tapi kalau yang dihujat Nabi saya, Nabi Muhammad dihujat, Allah dihujat, nggak terima saya. Daripada saya marah, ya kan, mending saya turunkan. Benar. Gitu loh. Di bawah ada sih Ustadz Anan, ada di bawah, cuman nggak tahu nih. Ustadz, naik Ustadz. Mana ini? Tadi dia lagi ada tugas katanya. Oh, Masya Allah. Oke, baik. Nanti kalau teman-teman Muslim, ustadz-ustadzku, Masya Allah, guru-guruku yang mau naik, tafadhol ya, izin gantiin saya untuk ngomong. Iya, kasihin Bang Ardiansa. Ya, saya juga pengen mendengar guru-guru saya diskusi sebenarnya, bukan hanya saya gitu maksudnya. Bang Otak Waras ketiduran kayaknya nih. Iya, mungkin capek dia itu. Iya. Silakan terakhir. Mau diskusi apa? Cuman mau nanya. Ya terserah Bang, kayak mana baiknya lah. Atau abang yang mau menanyakan atau aku yang menanyakan juga boleh, nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu aku tanya ya. Boleh Bang, selama aku tahu pasti aku jawab. Berapa harga ikan nila di tempatmu? Itu pula nggak tahu pula aku Bang. Macam mana pula lah ini ikan nila, nggak tahu juga lah itu Bang. Beras Bang Ardi, beras. Ya, harga beras berapa sekilo di sana? Kalau beras kan tugas istri Bang. Kita kan Abang udah punya istri? Udah lah Bang, artinya kan kita cuma ngasih berkisar 2 juta atau 3 juta per 2 minggu, udah diaturnya udah. Berapa juta? Hitungan 2 juta sampai 4 juta lah Bang. Banyak kali ya. Banyak pula Bang, masih kurang lah itu Bang. Saya sapa tamu dulu ya. Bunda Azla, Assalamualaikum Kak. Bang Pikril, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Bang Ezra ini, Ezra Pardede, nggak monitor ya Bang ya? Ya udah, kita gantian aja Bang Ardiansa biar saya handle dikit. Ini paling saya sampaikan dulu. Oke, lanjut. Ada yang mau ditanya apa Bang? Atau saya sama Bang Nabi terakhir aja dulu ya, boleh kan? Gini Bang Nabi terakhir. Terakhir Bang Novan, terakhir. Ya, iya. Diskusi kan? Terakhir, gini Abang ya, saya kan baru mualaf Bang, jadi kalau misalnya Abang bertanya ke saya tentang agama saya yang baru, mungkin saya kurang. Tetapi kita sportif lah, bahas Bible aja, gimana? Boleh nggak? Terserah Bang, boleh.
Fleksibel lah bang. Oke. Aku yang nanya atau abang yang nanya bang? Ya abang lah. Atau aku dulu yang nanya, terserah juga. Mana-mana pun boleh bang. Ya udah aku aja yang nanya ya bang ya. Ya gimana kalau aku aja yang nanya? Boleh. Ya udah lanjut Bang Ardiansa. Ya mau tahu pasti aku jawab kan. Lanjut Bang Novan. Enggak lah, aku bercanda. Atau aku yang menanyakan aja kayak mana kira-kira bang. Gimana kalau nggak usah tanya semua, kita diem aja di atas. Ya tergantung kesepakatan kita lah kayak mana baiknya. Silakan Bang Novan, silakan Dinda. Jadi gini Bang terakhir, ini juga termasuk problem saya ya. Kenapa saya cepat maaf? Di dalam Matius 24 ayat 4 Bang. Di situ bunyinya, berhati-hatilah dan berwaspadalah, biar kamu jangan disesatkan. Karena pada saat itu akan ada orang yang memakai namaku dan mengaku sebagai Mesias dan akan menyesatkan banyak orang, gitu kan? Nah, poin pertanyaan saya, nubuatan tentang kata itu kira-kira itu sudah terjadi apa belum Bang? Di Matius berapa tadi bang? Matius 24 ayat 4 ayat 4 sampai 5 tuh kayaknya. Di dalam Matius 24 ayat 4 sampai kira-kira bunyinya kayak gini, bener nggak kira-kira bang? Iya, cobalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu gitu kira-kira bang. Iya, dengan memakai namaku memakai namaku dan mengaku sebagai Mesias, ya kan? Iya bang. Ya, kira-kira nubuatan itu kan berbicara nubuatan yang bang yang akan terjadi ke depan. Sepakat nggak? Nubuatan di sini kalau di ayat yang abang bilang ini, kalau nggak salah saya ingat itu perkataan Yesus ataupun percakapan Yesus di Bukit Zaitun kalau nggak salah itu bang. Enggak. Gitu. Iya, tapi itu perkataan kepada murid-muridnya supaya sebelum dia meninggal atau mati, ya, betul. Nah, itu peringatan kepada mereka atau nasihat, ya kan? Betul, otomatis betul. Itu bisa kita katakan nubuatan yang akan terjadi ke depan, benar nggak? Nasihat itu bang. Iya, tetapi itu pasti akan terjadi kan perkataannya atau tidak? Artinya begini bang, seorang guru memberi informasi ke murid-muridnya ataupun menasihati murid-muridnya gitu kira-kira bang. Ya udah. Terjadi atau tidak itu kedepannya kita belum tahu, tapi yang jelas itu bagian dari nasihat, kurang lebih seperti itu dia bang. Silakan. Oh berarti menurut abang itu tidak tentu terjadi atau tidak gitu? Ya istilahnya kan di dalam Matius 24 ini bang, kata-kata Yesus dalam ayat ini kan percakapan antara Yesus dan murid-muridnya di Bukit Zaitun gitu loh bang. Jadi istilahnya kurang lebih ya, kita kan hidup di masa sekarang, jadi kurang lebih sebelum kepergian Yesus itu ataupun sebelum naik ke surga, kalau menurut kepercayaan kami seorang Kristen bang, jadi dia memberikan nasihat, kurang lebih seperti itu bang. Silakan. Maksudnya saya butuh kepastian bahwa biar kita cepat clear ya. Menurut saya ya, ketika saya jadi seorang Kristen itu adalah nubuatan yang akan terjadi. Oke? Tapi ketika abang sekarang ini abang bilang itu bukan nubuatan dan kita tidak tahu itu terjadi apa belum. Kalau abang bilang seperti itu berarti perkataan Yesus ini diragukan, tidak layak jadi Tuhan. Saya baca sekali lagi ya bang. Saya baca silakan sampai ayat 5 kalau bisa bang, biar lebih tegas. Sampai ayat 5. Oke, nanti saya baca juga bang. Jadi ini benar yang abang bilang itu. Kalau baca Alkitab itu kurang lebih memang kita mainnya
kadang-kadang kalau kita mengambil dalam satu ayat, kadang-kadang memang kurang pas. Ada juga memang udah pas, udah tegas, tapi ada juga memang kurang lengkap. Tapi kalau di ayat yang seperti yang abang bilang ini, kata-katanya saja pun udah waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi perkataan ini diucapkan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya dan umat yang setia kepada dia di Bukit Zaitun, Bang. Menggambarkan hanya menggambarkan sampai di situ, Bang. Jadi kalau yang tidak ada tersirat, bagaimana aku menjelaskannya sama abang? Nanti abang bilang pula aku ngarang, kan gitu. Iya gini Bang, di dalam Matius 24 itu semua perkataan Yesus di situ itu semua tertera, misalnya engkau bangsa melawan bangsa, tsunami di mana-mana. Itu semua diakui oleh secara umum oleh Kristen bahwa itu semua akan terjadi dan pasti akan terjadi. Jadi ketika abang tidak bisa mengakui bahwa perkataan itu tidak bisa dipastikan akan terjadi, berarti Anda secara tidak langsung menggagalkan bahwa perkataan Yesus itu tidak benar, tidak bisa terjamin. Oke Bang, kalau kita lanjutkan lagi ke ayat 5-nya ya Bang ya. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kurang lebih kayak gitu kata-katanya ya Bang. Jadi ayat ini menjelaskan Bang. Jadi gini dia Bang. Ayat ini Bang menjelaskan tentang munculnya Kristus palsu Bang. Artinya Tuhan palsu lah. Kurang lebih seperti itu kalau menurut ajaran kami ya Bang. Oke. Poinnya 2 di situ ya Bang yang saya ambil ya. Nanti kesepakatan atau tidak. Poinnya 21. Dia menyebut nama. Nama itu Yesus, benar? Iya. Mesias. Ya benar. Enggak, dia menyebut nama Yesus juga pas. Benar. Iya. Habis itu dia mengaku sebagai Mesias, benar? Betul. Oke. Sekarang saya mau tanya, menurut abang, menurut pemahaman abang, apakah nubuatan itu, apakah perkataan itu sudah terjadi apa belum? Kalau menurut saya nanti malah bertolak belakang juga nanti sama Bang Novan. Soalnya kalau menurut saya sudah pasti terjadi gitu Bang. Enggak, sekarang ini sudah terjadi. Iya, betul. Sudah terjadi. Artinya di mana Bang? Sudah lah Bang, artinya gini. Saya kan Kristen Bang. Enggak. Abang kan sekarang sudah seorang Muslim yang ahli kan. Jadi kalau menurut saya, kalau ini contoh ya Bang, jangan sakit hati lah, atau jangan, kita ini diskusi ya Bang ya. Iya. Nah, kalau menurut saya di luar dari agama saya, itulah yang dimaksud oleh Yesus ini, Mesias yang palsu itu Bang. Oke, sabar ya. Tapi kalau ditanya nanti Bang Nopan, pasti Bang Nopan juga berkata seperti yang saya bilang ini gitu. Enggak, sabar Bang. Kan saya sudah bilang tadi poinnya 2. 1, menyebut namanya. Kalau misalnya pun Anda mengatakan itu merujuk kepada Nabi saya. Nabi saya tidak pernah menyebut namanya. Oke, 1 poinnya. Jadi gini dia Bang. Bentar Bang. Jadi gini dia Bang. Saya jelaskan dulu. Oke, silakan. Kalau misalnya pun Anda merujukkan itu kepada Nabi saya tidak pernah menyebut nama itu. Itu 1. Kedua, tidak pernah Nabi saya mengaku sebagai Mesias. Oke? Jadi itu fix. Sekarang saya masuk ke dalam kisah para rasul yang bertemu dengan Paulus. Kira-kira. Berarti ini udah clear nih Bang? Iya, kira-kira siapa yang bertemu dengan Paulus di situ? Sama nggak dengan Matius 24 ayat 4 sampai 5 tadi? Mengaku sebagai nabi, menyebut nama Yesus, terus mengaku sebagai Mesias. Oke. Jadi gini dia Bang, kita samakan dulu pendapat kita samakan dulu opini kita ini sekarang Bang. Abang kalau abang fokus ke nama Yesus, abang pernah dengar nggak kalau di zaman Tuhan Yesus Kristus ada 3 itu Bang, namanya persis sama Yesus Bang. Oke, bentar ya, saya langsung bantah. Pernah dengar atau belum Bang?
Iya, jangan berpolemik dengan terjemahan Bang. Kalau misalnya Anda menyalahkan karena bentar. Maaf ini Bang. Maksud saya tadi supaya Bang Novan jangan fokus ke nama Yesusnya gitu loh Bang. Iya, justru artinya, itu. Maksud tujuan di sini kalimat ayat yang dari ayat 4 dan ayat 5 ini Bang, sebenarnya yang saya tanggap dan yang saya lihat di sini Bang, dia menggambarkan Tuhan ataupun Mesias ataupun pemimpin lah kita katakan, pemimpin baru. Fokus Bang, fokus ya. Seperti itu dia Bang. Ya, yang saya bilang tadi fokusnya satu, menyebut, Abang bilang tadi ya, ingat ya, ini sudah terjadi. Jadi poin yang saya ambil satu, menyebut nama dan mengaku sebagai Mesias. Saya bawa ke dalam ranah Alkitab sendiri, yaitu seorang yang bertemu dengan Paulus. Coba baca konteksnya Bang. Konteksnya benar-benar menyebut nama itu dan mengaku sebagai Mesias. Satu, ketika Paulus berkata, Tuhan siapakah engkau? Akulah Yesus. Siapa Yesus itu? Yang engkau aniaya itu. Siapa yang dianiaya? Mesias. Jadi nggak ada salah ya, benar-benar cocok. Oke? Kalau Abang Novan mencocokkan ke situ, nggak apa-apa juga. Namanya kita berbeda pendapat, sah-sah aja ini Bang. Enggak, kita hanya nggak di situ dia Bang. Konsepnya nggak seperti itu dia Bang. Kalau untuk mencocok-cocokkan gitu loh Bang. Enggak lah Bang. Abang soalnya gini Bang. Tahu kan? Iya, gini pernah tahu kan? Kalau iblis itu ngaku Tuhan pasti pernah dengar juga kan Abang kan? Yakin ya Bang ya? Kenapa saya berkata seperti itu? Karena enggak tahu ya, kayaknya di ayat sebelumnya bahwa Yesus sudah mengatakan sendiri bahwa setelah ini dan penyesat itu sudah dekat. Kalau mau saya tunjukkan datanya bahwa penyesat itu sudah dekat, boleh. Jadi nggak jauh-jauh sebenarnya. Udah saya tahu semua. Saya tahu itu. Makanya itu nggak lari dari Paulus Bang. Karena satu, penyesat sudah dekat. Jadi begini dia. Habis itu setelah angkatan ini dan penyesat itu sudah dekat. Angkatan yang dimaksud Yesus itu adalah dia sendiri. Oke? Aku rasa Abang sepakat karena Abang seorang Kristen. Nggak gitu dia konsepnya kalau untuk mencocokkan dia Bang. Bukan seperti itu Bang. Nanti itulah tadi makanya aku bilang tadi kalau aku pun bertanya boleh, aku bilang tadi kan dari awal kan. Jadi ini dia Bang. Kalau Abang mau merealisasikan ke Paulus, ke Nabi Paulus itu, saya pasti sepakat Bang. Kalau yang datang ataupun yang berbicara dengan Paulus saat itu sudah pasti benar-benar Tuhan. Itu menurut saya Bang. Ini menurut kepercayaan saya kan gitu. Wah malah ngopi pula Bang Novan ini. Lanjut Bang, saya dengar kok, saya dengar. Saya lagi buka data Bang, biar enak gitu. Oke silahkan, saya tadi bicara kalau memang Bang Novan udah dengar. Ngapain saya ulang kan? Abang nggak lanjut bicara lagi? Enggak. Simpel-simpel aja dia Bang. Oke. Ini bagaimana Abang sudah tadi bahwa ketika saya katakan bahwa ketika Yesus berkata setelah angkatan ini, berarti itu berbicara dia ya. Terus juga berbicara penyesat itu sudah dekat. Abang juga percaya bahwa itu memang dekat. Oke. Dan semuanya merujuk kepada Paulus. Nggak bisa lari karena setelah itu nggak ada. Saya mengatakan tadi Bang, kebetulan Abang menyangkut pautkan dengan Paulus, berarti kalau konsep Abang seperti itu, kami kalau Kristen ini Bang pasti sepakat Bang, kalau yang datang ataupun yang berbicara dengan Rasul Paulus itu sudah pasti Yesus Kristus Tuhan kami Bang. Sudah pasti. Sudah pasti. Oke. Tapi kalau di luar dari rasul atau nabi ataupun murid-murid yang lainnya lagi, yang di bawah-bawahnya lagi, itu
masih bisa kita pertanyakan Bang, atau belum tentu saya langsung sepakat gitu dia Bang, kurang lebihnya. Oke. Saya lanjut ya. Ketika Abang bilang bahwa itu adalah Tuhan Yesus sendiri, Tuhan Yesus ya Bang ya, benar? Sudah pasti Bang, kalau dengan Paulus itu pasti yang sedang berbicara pasti Yesus Kristus Tuhan kami Bang. Yesus Kristus sendiri, oke. Nubuatan tentang kedatangan Yesus kedua kali, bagaimana Bang? Maksudnya gimana nih Bang? Yang mau ditanyakan apa ini Bang? Iya, jadi nubuatan tentang kedatangan Yesus kedua kali, apakah seperti yang datang kepada Paulus atau bukan? Yesus hanya datang 2 kali Bang. Bukan begitu dia Bang. Kalau nanti abang merujuk ke situ nanti kedatangan Yesus ataupun kedatangan Tuhan yang kedua kali, bukan ke situ dia pencocokannya Bang. Saat Abraham pun mengorbankan anaknya, di situ pun bentar Bang, fokus Allah ya. Bapa berbicara dengan dia Bang. Iya, gini Bang, bukan masalah itu Bang. Sabar Bang. Yang kedua, oke, lanjut. Saat Musa pun menyelamatkan Bani Israel lepas dari penjaraannya, penyiksaannya, saat itu pun dia berbicara dengan Allah Bapa Bang. Gitu dia. Iya, jadi gini yang Bang. Saat Paulus ini pun seperti itu juga dia Bang. Jadi konsep kedatangan bukan seperti itu Bang, gitu. Silakan. Ya, masalahnya Bang, ketika Yesus di dunia, dia sudah menceritakan semuanya bahwa dia hanya datang 2 kali. Dia datang ke pertama yaitu untuk menyelamatkan, datang kedua kali untuk menghakimi. Betul. Itu sudah fix. Jadi ketika Anda bilang bahwa yang datang kepada Paulus itu Tuhan Yesus, dia melanggar kata-katanya sendiri masalahnya. Gitu loh. Nah, makanya saya bilang tadi Bang, kalau maksud yang kedatangan yang kedua kali itu Bang, bukan seperti yang Abang cocokkan tadi itu Bang Novan. Maksudnya seperti ini dia, Bang. Maksudnya seperti ini dia Bang. Kalau kedatangan yang 2 kali itu saat penghakiman, disitulah kalau menurut ayat-ayat ataupun Alkitab kami Bang, disitulah letak posisi kekiamat tadi Bang. Iya, aku tahu Bang. Gini Bang, kenapa aku bilang dia melanggar perkataannya sendiri, karena Yesus ini berkata bahwa dia hanya datang 2 kali. Datang pertama menyelamatkan, datang kedua kali untuk menghakimi. Dia tidak pernah bilang bahwa dia akan datang kepada Paulus. Atau nubuatan tentang datang kepada Paulus nggak pernah ada. Baca dari Matius sampai Yohanes itu nggak ada Bang. Jadi itu cuman karangan Abang. Jadi maksud Abang waktu saat tapi Abang pernah Kristen kan? Pasti pernah dengar juga. Iya. Saat Tuhan berbicara dengan Ananias, bagaimana itu kira-kira Bang? Ya justru itu semua saya nggak tahu itu siapa. Saya nggak tahu itu siapa. Semua. Jadi ketika saya jadi seorang Kristen, saya mengimani itu semua. Itu adalah Roh Kudus. Betul Bang. Iya, tetapi ketika saya membaca lebih teliti, saya kok jadi bertolak belakang. Termasuk salah satu ini yang datang kepada Paulus tadi nih. Ini kan perkataan Yesus sendiri nih, dan tidak jauh beda dengan yang dia katakan. Berhati-hatilah dan berwaspadalah. Jangan sampai ada yang menyesatkan kamu, karena akan banyak penyesat memakai namaku dan mengaku sebagai Mesias. Dan penyesatan itu sudah dekat. Gitu, oke? Baru saya sadar, ternyata nubuatan ini tidak jauh dari Paulus itu sendiri. Dan terbukti juga, bentar ya, saya lanjut. Terbukti juga, ketika Yesus datang di dunia, dia tidak pernah menyuruh orang yang diajarinya atau orang yang mengikuti dia untuk menyembah dia. Oke, bahkan ketika dia memberikan amanat agung, yang dia bilang di dalam Matius 28 ayat 19, jadikanlah semua bangsa muridku, bukan jadikanlah semua bangsa menyembahku, bukan, tetapi jadikanlah semua bangsa muridku. Nggak pernah ada konteks menyembah. Tetapi kenapa ketika Rasul Paulus baru ada yang narasi-narasi menuhankan Yesus?
Jauh berbeda nggak? Makanya jadi tanda tanya, Bang. Jadi kayak gini dia bang, kalau misalkan aku berkata-kata seperti ini atau menyederhanakan kata-kata ini bang. Jadi saat yang abang bilang itu Yesus datang kedua kali, saya sederhanakan kata-katanya bang. Jadi saat Paulus itu tadi bang, dia hanya memberikan pesan, bukan datang. Nah, jadi ini saya berusaha untuk menyederhanakan kata-kata ini bang ya. Kira-kira kurang lebih seperti itu dia bang. Gitu. Bukan datang artinya sudah melanggar apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Gitu dia bang. Iya, boleh-boleh aja bang. Cuman abang muter-muter jadinya. Tadi perkataan awal dari awal, abang muter lagi, gitu loh. Belum ada yang muter ini bang. Saya setuju semua ini pernyataan abang dari tadi, mulai dari awal, mulai dari Matius sampai kisah para rasul sampai yang terakhir itu tadi juga itu benar semua itu bang. Iya. Hanya saja abang salah mencocokkan, artinya memahami ataupun penjelasan tentang ayat yang abang jelaskan dari tadi tidak ada sangkut pautnya dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Gitu dia kurang lebih bang. Iya, memang yang terjadi kepada Paulus itu memang tidak ada kaitannya dengan hari kiamat atau kedatangan Yesus kedua kali. Makanya jadi tanda tanya. Jadi kenapa tadi Bang Novan bilang berarti sudah melanggar janji, berarti Yesus sudah melanggar janjinya? Kenapa? Iya, karena abang bilang bahwa yang datang kepada Paulus itu Tuhan Yesus sendiri. Benar. Sementara silakan. Sementara juga Yesus sendiri mengakui bahwa kedatangannya itu cuma 2 kali. 1, datang menyelamatkan. 2, datang menghakimi. Proses kedatangannya pun sudah dinubuatkan. Kedatangannya menyelamatkan dinubuatkan oleh kita para nabi dan Taurat. Sangat betul. Oke, kedatangannya kedua dia nubuatkan sendiri dengan berbicara kepada para murid. Oke? Sangat betul. Semua tertera jelas. Betul. Jadi hanya saja makanya tadi saya mencoba untuk menyederhanakan kata-kata itu tadi bang, biar nyambung nih maksud saya untuk menjelaskan sama abang kurang lebih seperti itu. Silakan bang. Jadi mengapa saya bilang bahwa yang datang kepada Paulus ini benar-benar nubuatannya itu hanya ada di dalam Matius 24 ayat 4 sampai 5 ya, karena hanya di situ cocok nubuatannya ini bang, dan terbukti ya dari narasi-narasi Paulus semuanya bertolak belakang yang dengan ajaran Yesus sendiri. Bahkan narasi-narasi Paulus pun lebih banyak mengutip hukum Taurat. Atau begini. Bahkan narasi-narasi Paulus pun putus suara abang ini kayak mana nih teman-teman. Jangan kau ngelek cok. Iya, makanya kalau aku banyak ngomong juga ini masalahnya. Gimana bang? Udah bagus suara? Udah stabil? Udah oke? Iya, kayaknya udah nih. Oke. Maksud saya biar kita lebih konsisten ya. Enggak. Abang dari tadi satu dulu ya. Yang aku bilang abang bilang bahwa nubuatan ini atau perkataan ini sudah terjadi. Itu abang harus konsisten di situ sebenarnya. Oke. Kedua, abang mengatakan ini 2 kali begini dia bang. Bentar, sedikit bang. Biar saya luruskan bang. Abang juga harus konsisten ketika abang mengatakan tadi bahwa yang datang kepada Paulus itu Tuhan Yesus sendiri. Makanya saya bilang ketika Anda mengatakan bahwa yang datang kepada Paulus itu Tuhan Yesus sendiri, berarti itu sudah menjadi kedatangan kedua kali. Yang saya tanyakan, kedatangannya kedua kali kepada Paulus ini kira-kira ada nubuatannya nggak? Dalam perjanjian baru ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Baru bisa divalidasi bahwa nubuatan Matius 24 ayat 4. Bentar bang.
biar kita bisa validasi Matius 24 ayat 4 sampai 5 tidak merujuk kepada Paulus. Berarti harus ada ayat nubuatan yang tentang pertemuan Yesus dengan Paulus. Itu harus ada. Kalau nggak ada berarti memang ini satu-satunya ayat yang datang kepada Paulus itu, yaitu si penyesal. Lanjut. Oke. Jadi begini dia Bang. Pencocokan Abang ini kalau menurut saya ataupun keyakinan kami di Kristen Bang sangat tidak cocok ini Bang. Beda di kasus yang di Matius ini Bang dengan kasus yang Abang bilang di Kisah Para Rasul itu beda ini Bang. Konsepnya beda, sangkut pautnya pun tidak ada, kurang lebih seperti itu dia Bang. Jadi Bang, kalau Abang mencocokkan antara kasus yang sekarang di Matius ini ke Kisah Para Rasul, itu tidak bisa kita sambungkan karena ini beda tujuannya Bang, penjelasannya pun beda ini Bang, gitu. Makanya tadi saya bilang sama Abang, saat kedatangan Yesus, artinya kedatangan Yesus dalam arti kata dia datang memberikan pesan Bang, artinya memanggil Saulus supaya bertobat dan mau memimpin dan mau diangkat menjadi rasul, kemudian berubahlah namanya menjadi Paulus. Kurang lebih seperti itu Bang, setelah dia bertobat dan betul-betul menyerahkan dirinya. Lebih seperti itu Bang. Silakan. Gini Abang ya, Abang tadi menolak bahwa pencocokan itu salah. Sekarang saya wajib bertanya. Ketika saya menjadi seorang Kristen, cara mencocokkan nubuatan atau cara merangkum nubuatan dengan pengenapan tidak lain seperti cara yang saya gunakan. Makanya saya berani. Yaitu misalnya dari kata-kata Dinda, aku izin turun dulu ya. Boleh Bang. Makasih Bang. Turun dulu, udah jam segini. Istirahat dulu ya. Makasih ya Bang ya. Ada yang salah ya kata-kataku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini ya Bang, terakhir ya. Kenapa saya berani mengatakan itu? Karena pencocokan antara nubuatan dengan penggenapan pasti sama seperti yang saya pakai ini dalam Bible itu. Cara pemahamannya pasti seperti itu. Jadi ketika Anda menolak ini, berarti Anda hanya mencari-cari alasan. Karena ketika hal yang sama, misalnya saya kasih nubuatan, pasti akan mencari penggenapannya seperti yang saya pakai ini, yaitu misalnya dari kalimat disamakan, dari tujuannya disamakan, dari alasannya disamakan, baru disebut itu adalah penggenapan. Saya pakai hal yang sama Bang, karena saya masih seorang Kristen dulu. Jadi Abang nggak bisa mengelak sebenarnya, cuman Abang nggak jujur. Jadi maksudnya gini dia, bukan nggak jujur Bang, ini demi apapun aku berani nih Bang, betul. Demi Tuhan saya pun saya berani nih Bang. Kalau masalah Abang ngetes kejujuran saya betul-betul jujur ini Bang. Jadi Bang Novan ini, kalau saya rasa gini dia Bang. Ya udah Bang, gini aja Bang. Ya gini aja Bang. Enggak gini aja Bang. Kasih aku satu ayat. Nubuatan, kurang lebih bagaimana cara beda panggilan, beda nubuatan Bang. Silakan. Ya gini Bang. Abang cobalah kasih aku. Di dalam Matius itu, masih dalam Matius 24 aja Bang, biar kita real. Di situ ada nubuatan tentang bahwa kedatangan anak manusia yang kedua kali itu ada ciri-ciri yang satu, denyut perang dan bangsa melawan bangsa dan gempa bumi. Pasti ketika terjadi gempa bumi pasti Abang katakan. Coba ulang Bang, putus-putus tadi suara Bang. Iya, nubuatan tentang akhir zaman yang dikatakan Yesus di dalam Matius 24 itu misalnya ketika dia mengatakan misalnya ada gempa bumi, tsunami, denyut perang, bangsa melawan bangsa. Ketika misalnya kejadian itu terjadi, pasti Abang bilang itu adalah perkataan Yesus terjadi. Ketika ayat tadi dari Matius 24 ayat 4 sampai 5, kenapa Abang nolak Bang ketika itu terjadi?
Tolong berikan alasannya, Bang. Ini kejadiannya persis loh. Kejadiannya Jadi, sangat persis banget. Ya betul. Sebentar. Ya. Oke bang. Jadi membuat yang kalau nggak gini, biar nanti aku bisa mengerti lah maksud abang. Jadi di dalam Matius 24 ini, yang menurut abang di situ nubuatan yang ayat berapa aja bang? Biar saya klarifikasi dari sini gitu. Gini Bang, di dalam Matius 24 itu aja Bang. Seperti apa gitu? Matius dalam 24 itu aja ayat 1 sampai terakhir. Di dalam Matius 24 ini. Iya, baca aja sampai bawahnya Bang. Ada di bawahnya nanti bahwa kamu akan mendengar denyut perang dan gempa bumi dan bangsa melawan bangsa. Oke? Dan itu semua sudah terjadi, kita lihat, kita dengar. Dan pasti orang Kristen bukan begitu artinya ini. Bukan begitu dia bang. Bukan bang. Jadi jadi gini dia bang. Jadi inti atau pokok di Matius 24 ini bang, Yesus memberitahu para pengikutnya, para murid-muridnya, para yang setia kepadanya, bahwa setelah ia meninggalkan, jadi mereka kembali, setelah ia meninggalkan, dia naik ke surga, dia memberikan pesan kepada murid-muridnya semua yang percaya sama dia, yang setia sama dia, kalau Mesias palsu akan bermunculan dan akan mencoba menyesatkan orang-orang. Mereka akan mendengarkan tentang perang, kelaparan, dan gempa bumi, tetapi kemunculan hal-hal tersebut tidak akan langsung menandai kedatangan akhir zaman. Kurang lebih seperti itu bang, kalau pokok dari Matius 24 ini bang, gitu. Jadi di sini inti pokok langsung saya bilang sama abang ini ya. Di Matius 24 itulah inti pokoknya bang. Tidak ada di situ antara nubuatan ataupun tanda-tanda atau apa gitu. Bukan seperti itu konsepnya bang. Bukan. Nanti abang buka aja nanti atau baca sekali lagi semua yang di Matius 24. Kemudian nanti abang coba ambil tanya-tanya lah artinya atau lihat-lihat di Google di mana maksud tujuan ataupun ayat-ayat tersebut gitu ya bang. Ini ya bang ya. Matius 24 sampai 25 itu khotbah tentang akhir zaman. Ini kan? Jadi begini dia bang, kan saya tadi sudah bilang tadi sama abang kan. Jadi Yesus di situ memperingatkan kalau ada nanti Mesias palsu akan bermunculan bang, dan akan mencoba menyesatkan orang-orang. Jadi gini dia bang, jadi mereka nanti menawarkan ataupun menakut-nakuti ataupun memberitahu berita-berita palsu lah istilahnya. Konteksnya di situ sudah dua. Sebentar bang. Menyebut nama Yesus dan mengaku sebagai Mesias. Abang bilang tadi, abang jangan muter-muter deh. Abang bilang tadi, aku nggak ada muter-muter ini bang. Iya. Abang bilang tadi peristiwa ini sudah terjadi. Makanya saya tanya awal, apakah peristiwa ini Kan sudah saya terjadi? bilang tadi, Abang Bang. bilang sudah. Sekarang kalau bukan konteks ini kepada Paulus, di mana kejadiannya? Silakan. Nah, ini bukan. Silakan. Jadi makanya tadi saya bilang, ini tadi kan saya jawab tadi sama abang, ini udah terjadi belum? Abang tadi, Bang Novan tadi nanya itu kan? Iya. Iya kan? Nah, Iya, abang bilang sudah udah. pastilah. Ya. Sudah pastilah. Ini aku bilang ya, ini aku jawab, sudah pastilah terjadi. Kenapa? Di antara di dunia ini pun ada 700 ataupun lebih dari 700-an agama-agama yang ada di dunia bang. Jadi disitulah pesan-pesannya tadi bang. Artinya sudah banyak nanti Mesias palsu. Jadi mereka akan mendengarkan tentang perang, mendengarkan tentang kelaparan, gempa bumi, tapi kemunculan hal tersebut bang tidak akan langsung menandai kedatangan akhir zaman ataupun kedatangan Yesus yang kedua kali yang abang bilang itu, gitu loh bang.
Itu cuman peringatan bang, wanti-wanti, waspada gitu loh bang. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan konsep ke Paulus ini, sama sekali tidak ada ini bang. Ini ada buktinya gitu loh. Jadi ringkasan ini barusan saya baca ringkasan tentang isi pokok tentang Matius 24 ini bang. Barusan ini saya baca nih. Berarti nyambung juga seperti yang saya bilang. Jadi tidak hanya sekedar berasumsi gitu loh bang. Saya tidak sekedar berasumsi gitu. Kan terbuka ini bang. Abang juga bisa buka kan di situ bang. Buka aja di situ bang. Matius 24. Buka aja di situ. Matius 24. Terus atau langsung aja ketik apa isi pokok Matius 24 gitu dia bang. Ini barusan saya buka kebetulan. Ternyata sama dengan seperti yang aku bilang. Jadi tidak muter-muter lah. Cukup itu aja lah penjelasan saya bang. Silahkan bang. Ya udahlah, udah buat teman-teman di bawah. Kita rungkat aja ya bang ya. Nggak ada poin kalau begini-begini terus. Aku nggak bisa bertanya bang. Ayo udahlah tanya bang. Simple aja kok bang. Apa? Pertanyaanku ini nggak akan saya bantah gitu bang. Ya. Tadi kan abang bilang Bang Novan tadi mualaf. Boleh. Udah berapa tahun mualafnya bang Novan? Baru 3 hari bang. Oh 3 hari. Iya, jadi kalau abang mengatakan berarti belum bisa lah aku tanyakan bang. Atau gini bang, pertanyaanku bang lebih simpel lagi nih bang. Jadi apa yang membuat Bang Novan sampai harus meninggalkan agama yang tadinya? Silahkan bang. banyak bang, salah satunya tadi udah aku bilang yang aku tanyakan ini. Oke, ini udah saya jelaskan juga. Nanti abang bisa belajar lagi lah, pelajari lagi bang, nggak apa-apa. Kalau masalah pilihan bang, itu hak masing-masing ya kan bang. Artinya keyakinan ini masing-masing gitu loh bang. Justru kenapa ayat ini membuat saya mualaf? Karena dulunya ketika saya mengajak orang-orang teman-teman saya Muslim masuk ke Kristen, saya memakai ayat ini untuk membela Paulus. Ternyata saya baru sadar bahwa saya mengajarkan yang salah. Bahwa sebenarnya yang saya ajarkan ini adalah sebuah kesesatan. Karena Yesus sendiri berkata, hati-hati dan berwaspadalah, akan ada orang yang akan menyesatkan engkau. Semua bukti-bukti tadi sudah kutunjukkan. Betul sekali yang abang bilang tuh. Iya kan? Semua bukti-bukti tadi sudah saya tunjukkan. Bentar ya. Betul. Semua bukti-bukti sudah saya tunjukkan. Bentar. Sudah saya tunjukkan. Satu dulu, kenapa pengajaran Paulus jauh berbeda dengan pengajaran Tuhan Yesus itu sendiri. Oke? Jauh berbeda ya. Nanti Satu. Kalau abang mau rungkat, mau dibilang kayak mana? Kalau mau kita bahas pun boleh juga ini bang. Tapi kalau abang mau rungkat ya, tapi memang agak panjang ini bang. Kalau memang abang mau penjelasan dari situ, dari antara pengajaran Yesus ataupun pengajaran Paulus gitu loh bang. Artinya saya sudah bandingkan bang. Abang nggak usah jelaskan kenapa. Satu, hampir 40% pengajaran Paulus itu dari perjanjian lama. Jangan salah. 40% itu dari perjanjian lama. Perjanjian lama ini dirangkum juga dengan perkataan Yesus, tapi di mana perkataan Yesus ini semuanya juga di perjanjian lama. Makanya saya bilang perkataan Paulus itu 40% dari perjanjian lama. Itu abang nggak bisa bantah. Kalau mau hitung-hitungannya ayatnya kalau masalah yang abang bilang kayak gitu itu nggak masalah sama saya bang. Kan udah saya bilang tadi kan, setiap kali aku bertanya aku nggak bakalan membantah. Kenapa? Yang saya tanya ini anggapan gitu loh bang, anggapan abang gitu loh, penilaian abang yang abang rasakan, itunya tadi yang saya mau tanyakan. Jadi biar tahu nanti saya untuk mempelajari ataupun ini untuk jadi introspeksi diri juga gitu loh bang, kembali ke saya juga biar nanti artinya lebih berarti saya harusnya lebih seperti ini gitu loh bang, maksudnya bukan untuk mau ngejudge ataupun menyudutkan, nggak ada.
Artinya saya mau tahu apa yang abang rasakan, kurang lebih seperti itu dia bang. Ya, oke bang. Ya udah saya jujur ya. Gitu. Itu tadi salah satunya ayat itu yang membuat saya mualaf. Kedua juga ini kan bang, itu dari tahun 2022 sampai tahun 2024 kemarin sebelum saya mualaf. Awalnya keraguan saya terhadap Bible sedikit demi sedikit, makin lama makin besar. Karena begitu saya semakin mendalami, pertanyaan dalam hati saya semakin banyak. Satu dulu ya, saya mengimani kekristenan tidak pakai imani saja, tetapi saya pakai akal. Sehingga banyak sekali pertanyaan yang muncul dalam otak saya. Ketika seorang pendeta berkata kepada saya, udah imani saja, saya tidak pernah terima. Ketika pertanyaan saya kepada para pendeta tidak dijawab, saya bilang saya dibodohi. Itu konsep saya dalam ketika saya menjadi seorang Kristen. Saya rasa saya dukung abang, saya juga gitu. dukung abang kalau itu. Saya bilang sekarang untuk pendeta-pendeta yang ngomong sama Bang Novan, kalau ada di bawah pun berarti pendetanya ini bodoh kali nih. Betul, saya yang bilang bodoh. Saya lanjut. Tapi gini dia bang, untuk membantah ataupun meluruskan lah, bukan membantah ya, meluruskan lah yang abang bilang terakhir. Coba nanti abang tutup Alkitab, tutup Al-Quran, buka sejarah bang. Coba nanti bang. Sejarah apa? Saya ada saran. Ini sekedar saran ini ya bang ya, sekedar saran. Iya, sejarah apa bang? Sejarah apa? Sejarah dunia ini bang, kan ada itu bang. Tapi yang terpercaya nanti abang baca, lihat dulu sumber-sumbernya, lihat dulu nanti referensinya. Yang ini dipercaya apa enggak gitu loh kira-kira. Aku cuman bisa ngasih masukan ini bang. Ini kalau abang mau melakukan juga syukur, terima kasih. Tapi kalau abang juga nggak mau melakukan juga nggak apa-apa ini bang. Jadi aku kan mau memberikan masukan aja, ini sekedar masukan nih bang. Abang tutup nanti Alkitab, abang tutup nanti Al-Quran, buka sejarah-sejarah yang terpercaya sumbernya bang. Itu cuma jawaban saya bang. Oke, kalau misalnya kita berbicara sejarah bang, saya berani katakan bahwa kekristenan menjadi cepat berkembang itu karena kekerasan. Abang percaya nggak? Maksudnya bang, kayak mana nih kira-kira? Kekristenan cepat besar itu karena kekerasan. Abang percaya nggak? Saya haluskan ini kata-katanya. Berarti abang bacanya di tengah-tengah itu bang. Enggak. Abang percaya atau enggak? Saya buktikan. Abang percaya atau enggak? Aku nggak menyangkal, tapi masalah percaya sama enggak, saya nggak menyangkal ini bang, nggak menyangkal apa yang abang bilang. Saya buktikan. Saya buktikan. Abang tadi berbicara sejarah, makanya saya akan memberikan pertanyaan yang jawabannya merujuk kepada sejarah. Abang coba baca masa kegelapan gereja yang paling utama sebelum ada Muslim. Iya bang. Nanti abang buka, coba nanti itu dulu, buka dulu. Iya. Bagus itu, kalau yang kayak gitu bagus itu. Justru itu makanya gini, bang. Itu cepat besar itu karena kekerasan, bukan karena kebenarannya. Jangan salah. Gitu ya bang. Yang abang baca kayak gitu ya berarti ya. Abang coba aja cek sejarahnya. Kalau misalkan saya beropini seperti ini, kira-kira kayak mana bang? Yang bisa menceritakan tahun pertama sampai sekarang bang, itu menurut saya ya bang ya, ini mohon maaf buat teman-teman semua di sini juga yang beragama Muslim yang di atas atau yang di bawah, yang bisa menceritakan dari tahun pertama sampai sekarang bang, cuman Alkitab bang. Kalau abang percaya sih terima kasih, dan nggak percaya juga nggak apa-apa ini bang, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau misalkan nanti abang mau membuktikan, makanya saya bilang tadi, coba nanti abang tidak usah baca Alkitab dan tidak usah baca Al-Quran, coba abang buka buku-buku sejarah, tapi yang terpercaya ya bang, jangan nanti yang lebih menyesatkan. Soalnya banyak buku sekarang, banyak situs-situs sekarang yang tidak dikenal sama sekali sumbernya, referensinya, ataupun yang dipedomani bukunya,
tidak jelas gitu loh Bang. Jadi abang bacanya yang jelas-jelas saja gitu. Cuman itu yang bisa saya jelaskan sama abang. Soalnya kalau dijelaskan panjang kali nih Bang. Sebulan nanti saya mau, kalau via telepon saya mau sama abang Novan. Mau saya. Kalau via telepon saya mau. Tapi kalau di sini panjang sekali ya kan Bang ya. Kalau misalnya abang berbicara sejarah tentang bahwa yang lebih detail menceritakan tentang sejarah itu adalah Alkitab. Satu dulu Bang, ketika Alkitab saya nggak bilang Alkitab loh Bang. Artinya gini, yang bisa menceritakan tahun pertama sampai sekarang yang paling lengkap cuman Alkitab. Itu tadi saya bilang Bang. Yakin Bang? Pernyataan saya seperti itu kan. Jadi paham maksudnya kan Bang? Iya. Contoh ini contoh Bang, contoh ya. Ini contoh saya buktikan sama Bang. Di Alkitab diceritakan Adam dan Hawa Bang. Pegang ya. Di sejarah pun diceritakan juga itu Bang. Di Al-Quran ada nggak itu Bang? Alhamdulillah dinaikkan. Alhamdulillah ada Mbak, ada Pak. Malah lebih jelas di Al-Quran daripada Alkitab. Oke. Ada diciptakan dari apa? Hawa ada nggak Bang? Hawa ada nggak Bang? Hawa diciptakan dari apa? Bentar Fikri. Enggak. Maksudnya gini loh Bang. Maksudku gini loh. Katanya lengkap. Dari mulai proses harusnya Adam. Tadi abang bilang Adam ada nggak diceritakan dalam Al-Quran? Ada, lengkap, sangat lengkap abang bilang. Oke, aku terima aja. Iya. Saya nggak menyangkal itu Bang. Saya nggak mau mencampuri ataupun menyudutkan buku-buku ataupun kitab-kitab orang lain. Tidak sampai situ hak saya Bang. Cuman yang saya tanya tadi Bang, Adam lengkap nggak lengkap? Hawa ada nggak Bang? Ya pasti ada lah. Di mana ada Hawa? Di mana di Al-Quran Hawa? Kalau ada Hawa, coba tunjukkan satu ayat aja Bang. Satu ayat aja di Al-Quran. Kalau ada cerita Hawa di situ atau kata-kata Hawa aja lah. Kata-kata Hawa aja. Kata-katanya aja. Namanya aja. Nggak ada Bang. Nggak ada. Bang Nggak ya ada. Bang. Izinnya Bang ya. Kok Bang ganti-ganti akun sih? Siap. Ya, Bro Novan, boleh saya diskusi sebentar? Diskusi sama siapa Bang? Lanjut. Ya ini apa? simpel aja nggak usah. Bentar. Ini Bang Kiamat ini ya? Iya. Bentar. Waduh, serem lagi ini nanti kalau Bang Kiamat Bang Nabi. Enggak, ini yang simpel aja. Lihat dulu yang dua ini. Aduh, lebih serem. Makanya tadi saya ringan-ringan aja tadi bahasnya Bang Kiamat. Waduh, aku nggak bisa ngomong lagi kalau udah ada kiamat di sini. Aku nggak bisa ngomong. Maaf semuanya ya, maaf. Ya gini ya Bang Kiamat. Pelan-pelan aja. Bentar Bang. Kalau misalnya saya masih membawa narasi JO, saya gas Bang. Saya gas. Tetapi abang tahu kan saya baru mualaf, baru 3 hari, jadi saya nggak bisa menjawab apa-apa gitu loh. Oh, kamu mualaf ya baru 3 hari, bukannya berapa waktu yang lalu kamu udah ngehujat kekristenan ya di room saya? Iya. Mungkin udah 2 minggu yang lalu, udah lama. Kamu hujat kekristenan? Iya, saya ngehujat itu kali ya. Kamu bukan, kamu Islam. Kamu kan pernah di room saya. Saya baru 3 hari jadi mualaf. Saya dulu JO. Oke. Sumpah, kamu kan Islam ya? Kamu sumpah baru 3 hari ini mualaf. Kalau kamu bohong, kamu masuk neraka. Iya. Oh gitu ya. Soalnya saya ingat betul sama fotomu sama namamu. Iya, mau lihat wajah saya pun tak apa-apa. Saya open cam. Terus kamu dari mana? Dari mana apanya nih dulu? Asalnya? Saya dari Nias. Oh Nias. Terus ini pacarmu dari Medan? Nias lah. Oh Nias juga. Iya Bang. Iya, sebelumnya gerejanya di mana? Saya Protestan. Iya, gerejanya di mana?
Ya, BNI kah? Atau di mana? Hah? BNKP dulu ya. BNKP itu apa ajarannya? BNKP itu ajarannya seperti apa? Tritunggal. Udah baptis percik dulu. Baptis percik. Ya apa juga tujuannya tanya-tanya itu, bahkan saya sudah bilang. Enggak, kalau memang kamu mantan Kristen santai aja, kita kan ngomong-ngomong gampang ini. Enggak akan saya tanyain ajaran Islam yang aneh-aneh, tenang aja. Terus kamu kan baru belajar Islam, nanti kalau saya tanya Islam ya langsung pusing. Wah, kok Muhammad kayak begini, kan langsung kaget kan. Jadi nggak usah lah, tenang aja. Ini Muslim yang di bawah pasti pada kagetan ini, khawatir dia nanti Novan. Makanya saya tadi kiamat, makanya tadi saya ngomongnya yang ringan-ringan juga ini tadi kiamat. Aduh, kok sudah saya bilang Bang, saya sama sekali nggak bisa mempertanggungjawabkan. Jadi jangan bawa-bawa itu dulu. Kalau saya masih membawa narasi JO, saya gas. Justru saya cari-cari. Nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya menghargai abang. Kan udah saya bilang dari tadi kan, dari awal saya tidak akan membantah, tidak akan menyangkal, tidak akan menyudutkan kalau abang berpenilaian ataupun berkeyakinan gitu kira-kira. Santai aja, nggak ada. Sama kita ini Bang, aku juga masih belajar nih sebenarnya, nggak ada kemana-mana gitu. Jadi gitulah dia Bang. Aku pun tidak bisa menjelaskan lah Bang, kalau serinci-rincinya tidak bisa. Jadi makanya saya kasih masukan, sedikit-sedikit saya kasih masukan, kurang lebih seperti itu dia Bang. Ya, walaupun juga saya sekarang sudah mualaf, tapi abang bisa nilai sendiri tadi bagaimana narasi saya. Kalau saya bertanya, bagaimana saya itu Bang? Salut ya. Sama Bang, udah hebat, salut aku. Artinya berarti memang keinginan abang untuk berpindah keyakinan, kalau saya lihat tadi sudah mencapai 90 atau 95% udah bisa lah. Soalnya kan kita ini Bang, kita ini kan cuman beragama, artinya manusia punya hak beragama, yang menentukan nanti kan yang di atas, kan kurang lebih seperti itu kan Bang. Benar. Tuhan maksudnya Bang. Allah Subhanahu wa Ta'ala Bang. Kalau abang harus ngomong kayak gitu lah Bang, harus Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak boleh Allah aja, nggak boleh Bang gitu. Ya, sebenarnya banyak yang naik, cuma udah jam 3. Jalani aja dulu Novan. Saya yakin ketika kamu sudah jalani itu nanti ajaran itu, saya yakin pasti nggak ada yang benar ajaran kamu, jalani aja dulu. Ya jangan disudutkan dulu Bang, jangan. Karena kita harus kasih motivasi sama Bang Novan. Ya, karena gini Bang ya, ketika abang mengatakan bahwa ajaran saya sekarang ini tidak benar, sebelum abang berkata saya sudah tahu kok. Karena saya benar sudah atau tidaknya bukan kita nanti yang menentukan Bang, bukan kita. Yakinlah Abang. Kalau abang nyaman ataupun bertumbuh di agama yang abang sekarang pilih, silahkan Bang. Karena kita ini taunya cuma saling mengasihi aja nih Bang. Artinya ya pilihan ataupun keyakinan udah hak masing-masing gitu. Udah jam 3 Bang, besok aku kerja sebenarnya. Boleh ya, kita rungkat dulu. Boleh Bang, boleh. Ya. Boleh Bang. Boleh. Bang DR yang benar. Assalamualaikum semua ya. Buat teman-teman semua ya, buat teman-teman semua ya. Kalau ada salah-salah ngomong tadi buat teman-teman Muslim, mohon maaf ya. Oke. Ya, kepada teman-teman di bawah, makasih banget udah ngikutin, udah bantu support tap-tapnya, gift-giftnya semua. Terima kasih. Semoga berkah selalu ya rezekinya. Saya sudah bisa turun ya Bang ya? Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.